Ya, masih di Mazmur 12, ya, masih di nyanyian pengharapan Mazmur. Dan ketika saya merenungkan Mazmur 12 ini, tiba-tiba saya teringat sama Pastor Gayus, sama pepesnya gitu ya. Sehingga judulnya hari ini adalah bukan pepesan kosong. Ini kode keras ya buat Pastor Gayus ya, supaya nanti kalau bikin pesta pepes ya, setuju ya? Iya. Ya, sebelum kita masuk ke dalam teks kita di Mazmur 12, saya ingin bertanya bagi setiap kita ya. Saudara, menurut saudara apa sih yang paling berbahaya di dunia ini? Yang bisa menghancurkan hidup seseorang, bahkan membunuh sekalipun tanpa pedang. Kira-kira apa ya? Ya, ini saudara. Ternyata lain di bibir itu lain di hati. Ini yang bisa membunuh. Sepertinya di luar itu tampaknya itu manis gitu ya. Senyum manis, tapi di dalam hatinya itu berbeda dengan apa yang diucapkan di bibirnya. Dan ini adalah satu realita dunia yang kita hidupi hari-hari ini. Ada banyak kata yang terdengar indah, tetapi tidak semuanya benar. Ada begitu banyak janji yang diucapkan, tetapi tidak semuanya ditepati. Dan mungkin kita mulai bertanya, apakah ini hanya pepesan kosong? Karena begitu banyak tipu daya yang kita temukan hari-hari ini. Dan ternyata ini tidak hanya dialami oleh kita, tetapi ini yang dituliskan di dalam Mazmur 12. Ketika Daud berseru kepada Tuhan, kita mau baca Mazmur 12 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8, kita baca bergantian. Saya ayat genap, Bapak Ibu nanti ayat yang ganjil ya. Untuk pemimpin biduan Daud menurut lagu ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Ayat yang ketiga. Mereka berkata dusta, seorang yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Bila kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Engkau Tuhan akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Sama-sama kita katakan, orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Mazmur 12 ini, ketika saya melihat menyelidiki, tidak ada latar belakang yang pasti apa yang sedang dialami Daud ketika dia menulis Mazmur 12 ini. Tetapi kalau kita pikirkan ulang ya, kalau saya pikirkan ulang, Daud itu adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja. Dia dipilih langsung oleh Tuhan, dia diurapi. Tetapi faktanya kalau kita melihat sejarah cerita Daud, apa yang Daud alami, lebih banyak itu tertulis di dalam 1 dan 2 Samuel. Itu fakta yang dialami Daud. Ternyata Daud itu banyak mengalami fitnah. Banyak mengalami sepertinya di luar itu orang ngomong manis, tapi di belakang dia menusuk Daud. Kita melihat peristiwa apa? Ketika Daud membunuh Goliat, rakyat berkata apa? Kalau Saul itu membunuh beribu-ribu, Daud itu membunuh berlaksa-laksa. Dan ini membuat rasa insecure di dalam hati Saul. Perkataan ini membuat Saul itu gusar.
Sehingga dia ingin sepertinya berbuat manis kepada Daud. Dia mau memberikan anaknya kepada Daud untuk jadi istri, diambil mantu gitu ya. Wah, Daud ini mau diambil mantu jadi raja. Tetapi sebenarnya maksud Saul itu bukan karena dia mengasihi Daud, tetapi nantinya dia ingin mengirim Daud ke medan perang supaya dia bertemu dengan orang-orang Filistin dan Daud bisa mati di medan perang. Kelihatannya baik. Tidak hanya itu, ketika berhadapan dengan Absalom, ini anaknya sendiri, saudara. Anaknya sendiri, Absalom, ketika dia sakit hati karena adiknya diperkosa oleh salah satu anak Daud dan Daud tidak berbuat apa-apa. Ketika Absalom kembali ke Yerusalem ya, itu Absalom itu mengambil tahta Daud. Itu bukan dengan bukan langsung dengan kudeta gitu atau besar-besaran seperti perang, enggak. Tetapi Absalom itu memakai kata-kata yang manis untuk menghasut orang Israel supaya berpihak kepada Absalom. Ngeri, saudara. Kalau kita lihat ini ya, ternyata apa yang dialami Daud, kita berpikir orang yang diurapi Tuhan itu kayaknya jauh dari masalah. Kayaknya Tuhan itu melindungi dari penipuan-penipuan semacam ini, terhadap fitnah-fitnah semacam ini. Tetapi kalau kita lihat ternyata enggak gitu juga, saudara. Dari apa yang kita lihat, kita bisa melihat bahwa penderitaan Daud ini juga dimulai dari mulut manusia. Dari perkataan-perkataan manusia. Ketika saya merenungkan ini, begitu luar biasa ya, ternyata kita ini tanpa sadar. Makanya dikatakan lidah ini kecil, tetapi dia bisa membunuh. Kalau kita tidak pernah menyadari betapa bahayanya perkataan kita. Dan di Mazmur 12 ayatnya yang ketiga, tadi kita melihat Daud itu berseru kepada Tuhan. Ketika dia meminta tolong kepada Tuhan, dia berkata, mereka itu dusta satu kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis, dengan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan itu yang mengerat bibir manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Mereka bahkan berkata sombong, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapa Tuhan atas kami. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, saudara, bibir yang manis dan hati yang bercabang ini bukan dua hal yang berbeda. Ya, ini nggak usah dihafalkan ya, saudara. Jadi kata-kata sefat halakot lev itu hati, itu adalah ucapan manis yang keluar dari hati yang tidak tulus. Ini bukan sekedar kata yang halus, tetapi ini adalah kata manis yang menyembunyikan hati yang tidak lurus. Hatinya bercabang sehingga apa yang keluar dari mulut itu tidak sesuai, tidak seperti apa yang hati katakan. Di dalam budaya Ibrani, kata sefat itu tidak hanya berarti bibir, tetapi bisa berarti ucapan atau perkataan atau bahkan bahasa. Dan di dalam konteks Mazmur ini, itu tidak sekedar, oh ini adalah bibir gitu ya. Enggak, saudara. Tetapi lewat bibir ini, itu merupakan alat komunikasi hati. Bibir ini juga menggambarkan ekspresi dari batin manusia. Dan bibir ini juga merupakan sarana di mana kita bisa mengatakan kebenaran atau kepalsuan. Dari apa yang dialami Daud, kita bisa melihat ada satu masalah apa, saudara? Ada satu diskoneksi. Diskoneksi antara apa? Adanya ketidaksatuan antara apa yang diucapkan di bibir dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ketika bibir bisa berkata, aku peduli kamu kok. Tapi di dalam hati ada satu perkataan. Sebenarnya aku ini cuma ingin memanfaatkan. Bibir kita bisa berkata, aku doakan ya. Tapi sebenarnya kita tidak benar-benar peduli. Yang kita katakan aku doakan itu cuma sekedar formalitas. Bahkan tadi dikatakan juga di ayat 5, digambarkan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, itu mereka justru menyombongkan diri dengan menunjukkan bahwa perkataannya itu lebih berkuasa daripada Tuhan sendiri. Waktu Daud berkata di ayat yang pertama, orang saleh habis. Ya, orang setia itu sudah lenyap. Ini bukan orang-orang yang tidak percaya Tuhan,
tetapi orang-orang yang justru tahu kasih setia Tuhan. Orang-orang Israel itu orang-orang yang menerima anugerah Tuhan, tetapi mereka juga bisa menyombongkan diri dengan perkataannya. Bukankah ini juga yang dituliskan di dalam Yesaya 29 ayatnya yang ke-13? Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dilafalkan. Bibir kita mungkin bisa datang saat kita beribadah, kita katakan Tuhan aku cinta kamu. Tetapi hati kita bisa berkata beda. Bibir kita bisa dekat dengan Tuhan, tapi hati kita ternyata jauh daripada Tuhan. Dan John Calvin menuliskan bahwa Allah tidak menilai manusia itu dari kefasihan bibirnya, tetapi dari ketulusan hatinya. Sebab bibir yang manis tanpa kebenaran di dalam batin itu hanyalah topeng yang indah untuk menutupi jiwa yang rusak. Ini yang dituliskan oleh Calvin dan faktanya hari ini, apa yang dialami Daud dalam realitas kehidupan modern kita saat ini. Batasan antara ketulusan dan kepalsuan itu semakin kabur. Kata-kata manis seringkali dikemas untuk membungkus janji keuntungan yang semu. Beberapa waktu kemarin, kira-kira 2 minggu kemarin atau 3 mingguan, saya bertemu dengan salah seorang sahabat saya, rekan kerja juga. Kemudian dia katakan begini, aduh sekarang ini wes aku nggak bisa percaya sama orang. Dia katakan begitu. Lu kenapa? Aku ini kurang lebih dia habis 2M saudara. Sahabat ini dia katakan ini bukan orang yang nggak aku kenal. Ini adalah rekan yang akrab. Hubungannya nggak hanya profesional, tetapi sudah seperti keluarga. Bayangin saudara, kalau sudah dikatakan seperti keluarga, baiknya kayak apa? Nah, suatu ketika dia katakan rekannya dia ini menawarkan dia satu peluang bisnis di dalam bidang otomotif. Dan awalnya ketika dia menaruh, pertama dia menaruh sebesar kurang lebih 600 juta gitu ya. Nah, di awal itu pembagian investasinya itu lancar gitu. Kemudian barangnya ada, dia bisa melihat gitu. Nah, apa yang dilakukan ini itu bisa membangkitkan, semakin percaya ya, wah ini kan lancar, terus ini sudah seperti keluarga, baiknya gitu. Kemudian karena kepercayaan itu semakin semakin nyata gitu ya, dia memutuskan untuk menambah jumlah investasinya itu dalam jumlah yang besar dan mencapai nilai 2M. Namun perlahan kebenarannya itu mulai terungkap. Semuanya itu cuma tipu muslihat. Pada akhirnya tidak ada keuntungan yang nyata. Bahkan seluruh modal investasinya itu habis. Barangnya juga nggak ada saudara. Lenyap, hilang gitu ya. Kayak dibawa terbang gitu, hilang begitu saja. Dan tidak hanya kerugian materi sebenarnya yang dialami oleh sahabat saya ini, tetapi sebenarnya ada satu luka batin yang sangat mendalam. Sehingga dia katakan dia mengalami krisis kepercayaan dan berkata, tidak ada lagi yang bisa tak percaya di dunia ini, bahkan orang terdekat sekalipun. Yang berbuat salah berapa saudara? 1 orang ya sama dia. Tapi yang kena getahnya berapa? Yang kena getahnya itu banyak orang. Tanpa sadar, ketika dia ngomong gitu sama saya, dia katakan, gak gampang percaya sama semua orang, itu kan termasuk saya yang di depannya ya. Tapi tanpa sadar, ketika dia berkata seperti itu, bahkan mungkin dia sendiri gak percaya sama dirinya sendiri loh saudara. Kalau kita berkata semua orang, itu termasuk yang ngomong. Ini satu fakta yang harus kita akui, bahwa hanya 1 orang yang berkata bohong, itu semua orang itu kena. Dan kita harus melihat, ternyata ya,
Kalau kita mau jujur, ketulusan hati itu tidak diukur dari manisnya janji, melainkan dari keselarasan apa yang diucapkan dengan bukti tindakan nyata. Ini sebenarnya ketulusan hati yang bisa kita lihat. Nah, pengalaman seperti ini mungkin seringkali bisa membuat kita itu hilang kepercayaan kepada manusia. Tapi firman Tuhan juga menyatakan kepada kita pagi hari ini, bukan hanya orang lain yang mungkin menyakiti kita, tetapi seluruh manusia, termasuk diri kita. Kita ini bukan orang yang sempurna. Jujur kita harus akui, tidak ada yang benar-benar bisa konsisten, saudara, di dalam apa yang kita ucapkan dengan tindakan kita. Kalaupun kita orang yang konsisten, bahkan ada mungkin hal yang di luar kendali kita yang bisa membuat kita tidak dapat menepati janji itu. Nah, oleh karena itu Daud itu tidak lagi bersandar kepada manusia. Ketika setelah dia mengucapkan supaya Tuhan sendiri yang bertindak, Daud itu ngomong sama Tuhan ya. Dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dia mohon agar Tuhan sendiri yang bertindak. Tuhan sendiri yang bertindak untuk apa? Untuk mengerat, melenyapkan segala bibir manis dan segala lidah yang bercakap besar. Hanya kepada Tuhan Daud bisa memohon. Kalau kita, saudara, ketika kita difitnah, kalaupun kita mau mencari pertolongan kepada orang untuk membenarkan diri kita sendiri, jangan-jangan orang yang kita ceritai itu juga tidak sedang memihak kepada kita. Hanya di luar saja sebagai lip service. Tapi Daud memberikan teladan kepada kita. Dia memberikan contoh. Dia meminta Tuhan supaya Tuhan yang bertindak. Kalau luka oleh pisau, kalau kita tergeras pisau begini saudara, luka keluar, kita rasa perih gitu ya. Tetapi setelah lukanya ini sembuh, rasa perihnya itu hilang. Gak ada lagi. Tapi bayangkan kalau kata-kata manusia yang dilemparkan kepada kita, itu sakitnya saudara. Mungkin bisa kita bawa seumur hidup. Sangat sulit untuk kita itu menyembuhkan luka yang dilontarkan oleh kata-kata. Ini mengingatkan kepada kita betapa bahayanya kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah kita. Karena itu sakitnya itu bisa nancep gitu saudara. Tapi kita bersyukur ya, telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar keluhan kita yang sedang lemah dan kita yang sedang tertindas. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bertindak sebagai pembela kita yang sudah tidak punya harapan lagi. Dan inilah yang Tuhan katakan di Mazmur 12 ayat 6 setelah Daud berkata, ini adalah suatu perpindahan di mana ini Tuhan sendiri yang berkata. Dia berkata seperti ini, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Tuhan katakan, ini firman yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan sendiri berkata apa? Sekarang aku bangkit. Dunia ini mungkin penuh dengan janji kosong, tetapi kita percaya firman Tuhan ini menenangkan setiap kita. Waktu Tuhan berkata, aku bangkit, itu bukan sekedar kalimat penghiburan, melainkan ini adalah sebuah tindakan nyata yang memberi pengharapan bagi setiap kita yang sudah putus harap. Kata Tuhan bangkit, itu merupakan intervensi ilahi yang dinyatakan melalui perkataan Tuhan sendiri. Bukan orang yang mengatakan, tetapi pribadi Tuhan yang berjanji, Tuhan yang mengatakan. Ketika Tuhan berkata, aku bangkit, itu bukan sekedar simpati, tetapi itu adalah sebuah empati yang bertindak. Tuhan tidak sekedar berkata-kata, namun Dia turun tangan untuk membela yang tertindas. Janji Tuhan ketika Dia berkata aku bangkit ini bukan sekedar pepesan kosong, namun janji yang teruji. Janji Tuhan bukan tentang apa yang dijanjikan, melainkan tentang siapa yang memberi janji.
Dan suara Tuhan inilah yang mengubah ratapan Daud itu menjadi iman yang teguh. Daud percaya sepenuhnya bahwa Tuhan tidak hanya bicara, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang bertindak. Respon Daud bisa kita lihat setelah ayat ke-6. Ini adalah satu respon Daud yang dia katakan seperti ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Bahkan Daud dengan yakin berkata, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Daud percaya sekalipun dia masih hidup di dalam dunia yang penuh tipu daya, di dalam dunia yang penuh orang fasik, Daud percaya akan firman Tuhan yang akan menjaga dan membela dia. Ini yang membuat Daud tetap kuat, berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia menaruh kepercayaannya, dia berkata bahwa Tuhan itu pasti menepati janjinya. Karena apa? Karena Daud tahu Tuhan yang berjanji itu bukan manusia yang berjanji. Pribadi Tuhan itu dapat dipercaya. Janji manusia seringkali kosong, saudara. Tetapi janji Tuhan itu dikatakan adalah murni seperti perak yang telah teruji. Bahkan teruji 7 kali dalam dapur peleburan di tanah. Kita tahu ya, kalau perak itu mau dimurnikan supaya kinclong gitu, itu harus dimurnikan. Kotorannya itu dikeluarkan, dilebur oleh api. Supaya murni, tidak ada kebohongan, tidak ada lagi kotoran di dalamnya. Dan seharusnya apa yang menjadi kepercayaan Daud, respon Daud itu juga menjadi respon hati kita. Bersandar pada janji Tuhan yang sudah teruji murni di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Ini adalah kekuatan bagi kita untuk tetap hidup, menyatakan kasih Tuhan dan boleh tetap setia di dalam panggilannya. Firman Tuhan ini yang menguatkan setiap kita. Untuk apa? Untuk kita tidak tinggal di dalam kekecewaan, tetapi kita mau berjalan, terus menyatakan kasih Tuhan dan setia di dalam panggilan Tuhan. Namun saudara, beranikah kita berkata jujur? Hidup di tengah dunia yang penuh ketidakpastian janji ini, kita sering mulai meragukan Tuhan. Kenapa? Pengalaman pahit itu membuat kita pesimis. Kita mungkin menjaga diri kita sedemikian rupa agar tidak lagi menjadi korban-korban. Namun tanpa sadar, seringkali tindakan kita itu justru bisa melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjaga sedemikian rupa ya, kita nggak mau percaya lagi sama orang. Tetapi kadang-kadang tindakan kita itu bisa melukai orang lain. Kenapa? Karena kita ini terjebak dalam rasa sakit hati. Karena apa? Karena janji kosong. Ada kesenjangan antara ucapan dan tindakan. Bersyukur pagi hari ini kita kembali diingatkan Tuhan bahwa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan janji kosong ini, hanya firman Tuhan yang teruji murni yang layak kita genggam. Sebab janji Tuhan bukan pepesan kosong, bersandar pada kemurnian janji Tuhan adalah satu-satunya kekuatan bagi kita untuk tetap setia dan terus menyatakan kasih-Nya di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Dan apa yang dikatakan di dalam firman ini, saudara, Daud itu sudah menjadi saksi hidup bahwa firman Tuhan itu murni, tetap teguh, bahkan saat ia sendiri gagal. Daud pernah gagal di dalam hidupnya, tetapi dia percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidupnya. Hari ini seharusnya keyakinan kita itu jauh lebih kokoh. Sebab apa? Sebab apa yang Tuhan janjikan kepada Daud kini digenapi sempurna dalam pribadi Kristus Yesus.
Bukankah ini janji yang Tuhan nyatakan kepada Daud? Tidak gagal, bahkan ketika Daud gagal. Sekalipun Daud telah tiada, janjinya itu tetap hidup dan terbukti. Karena Kristus itu adalah bukti kemurnian janji Tuhan. Janji yang tidak didasarkan oleh situasi dan kondisi, melainkan didasarkan oleh kesetiaan pribadi Tuhan itu sendiri. Luar biasa. Mungkin Daud tidak melihat apa yang dijanjikan itu dia terima di dalam hidupnya. Tetapi hari ini kita melihat apa yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, kita melihat ada di dalam pribadi Kristus Yesus. Manusia sering menuntut kemurnian janji dari sesamanya yang rapuh dan melupakan bahwa diri sendiri kita juga rapuh. Tetapi bersyukur Allah membuktikan kemurnian janjinya itu dengan memberikan nyawanya di tengah kerapuhan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-8, kita bisa baca, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita belum sempurna, Kristus telah mati untuk kita. Pagi hari ini saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang pernah atau sedang mengalami kekecewaan oleh perkataan manusia. Firman Tuhan mengajak untuk kita boleh memandang kembali kepada kasih Kristus dan kepada salib-Nya. Sebab kita tahu Dia tidak menuntut kesempurnaan kita sebagai syarat. Dia justru menanggung kerapuhan kita sebagai bukti. Di salib, janjinya lunas dibayar. Dan di kubur yang kosong, janjinya terbukti menang. Amin. Kita bersyukur buat apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam menjalani hidup ini, mungkin kita masih bisa jatuh bangun. Tetapi kita percaya, firman Tuhan yang murni itu yang menopang setiap kita. Kita selalu diingatkan bahwa saat kita belum sempurna, Dia sudah terlebih dahulu melakukannya bagi kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sejenak merenung apa yang sudah Tuhan katakan pagi hari ini. Apakah kita masih memilih untuk terus membelenggu diri dalam kekecewaan atas kepalsuan janji manusia? Apakah kita masih menuntut kesempurnaan sesama kita yang sama-sama rapuhnya dengan kita? Ataukah kita mau mulai beristirahat di dalam pelukan satu pribadi yang murni di dalam janjinya? Janji yang tidak pernah gagal, bahkan di saat kita gagal. Pagi hari ini, biarlah setiap kita mau melepaskan beban kekecewaan itu. Dan kita mau beralih pada satu-satunya pijakan yang tidak pernah goyah, yaitu janji firman Tuhan. Sekali lagi, sebab janji Tuhan bukan pepesan kosong. Bersandar pada kemurnian janji Tuhan, itu adalah satu-satunya kekuatan bagi kita untuk tetap setia dan menyatakan kasih di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan janji, kami memiliki Engkau. Kami memiliki pribadi-Mu Tuhan yang janjinya murni dan sudah teruji. Ampuni setiap kami Bapa, jika selama ini kami lebih banyak menuntut sesama kami daripada kami mengagumi kesetiaan-Mu. Hari ini kami mau beristirahat di dalam pelukan-Mu. Biarlah Tuhan, kami pulang dengan kekuatan yang baru. Karena kami tahu bahwa hidup kami aman di dalam tangan pribadi yang memegang teguh janjinya. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan setiap kami.
Terima kasih buat kebenaran yang kami dengar pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, meresponi firman Tuhan pada hari ini kita bacakan mengapa terima kasih